Selamat siang. Ya, gue ingin melanjutkan tentang mitos, mitos fitness. Oke. Eh, Beberapa kali gue melihat ada pertanyaan ya di grup Facebook atau di mana gitu ya. Pertanyaannya adalah eh, hubungan suami istri ya atau ya kita bilang hubungan seks. Apakah itu mengecilkan otot? Hmm, Oke, kalau menurut gua jawabannya enggak. Oke, jadi gini, eh, kita bisa kehilangan otot itu karena satu faktor usia. Kita makin tua, kita nggak latihan angkat beban, terus otot kita tipis. Oke, yang kedua, aktivitas fisik terlalu banyak. Oke, terlalu banyak aktivitas fisik sampai-sampai kurang istirahat, sampai-sampai kurang makan. Itu bisa mengakibatkan otot hilang. Tapi kalau hubungan suami istri atau hubungan seks itu menurut gua itu tidak mengurangi atau mengecilkan otot. Oke. Okay? Terus angkat beban bikin pendek. Hmm, ya tergantung ya. Tinggi badan itu menurut gue sih genetik. Gue harus akuin kalau gue pendek ya. Gue pendek. Tapi bukan karena angkat beban. Karena gue angkat beban itu juga semenjak di umur berapa ya 20 kayak gue mulai angkat beban, mulai coba-coba nge-gym lah istilahnya lah ya, itu umur 20. Dan ya nggak ada pengaruh gimana gitu maksudnya, karena katanya kan 20 katanya udah nggak bisa naik lagi kan, puncaknya itu katanya peaknya itu kan kalau cowok katanya di umur 17. Ya udah 17 18 19 gue nggak ada angkat beban, tapi ya nggak juga. Karena kalau menurut gue angkat beban itu justru memperkuat tulang. Oke, memperkuat tulang, meningkatkan metabolisme, menjaga supaya masa otot itu tetap pada jumlahnya, bukan jumlahnya sih, maksudnya ukurannya tetap. Habis itu juga ya kalau makin gede ya ototnya ya berarti semakin banyak kalori yang dibutuhkan, terus metabolisme tinggi gitu kan. Terus untuk kesehatan aja sih kalau gue sih kalau angkat beban ya nggak ada yang target jadi atlet binaraga atau apa, enggak sih, untuk kesehatan aja. Terus apalagi ya mitos yang biasa gue lihat ini, oh iya, balik ke makanan lagi, makanan atau minuman yang membuat kurus atau membuat gemuk, atau makanan khusus untuk bikin otot, membangun otot. Menurut gue sih nggak ada. Intinya adalah kalau misalnya kita mau bangun otot ya makan lebih banyak dari biasanya, utamakan protein dan karbohidrat tentu aja supaya tenaganya ada, dan apa ngomongnya ya, bahan baku untuk ototnya juga ada, membangun ototnya juga ada. Terus kalau untuk kurus, untuk turun berat badan ya makan lebih sedikit dari biasanya, tetapi jangan sampai kekurangan nutrisi, dalam arti ya tetap harus memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari ya, tapi makanya lebih sedikit. Ya kalau gua sih biasanya sih yang paling mudah dikorbankan, paling mudah itu adalah ininya, cara masaknya. Biasanya gorengan gua sarang tumis, atau biasanya gua makannya gorengan sarang panggang misalnya. Karena kan kalau gorengan itu kan tinggi kalori ya, karena kan minyak goreng itu masuk ke dalam makanan tersebut. Terus nasi udah kan udah gue bahasin, nasi itu nggak bikin gendut, nggak bikin apa namanya eh, naik berat badan. Balik lagi ujung-ujungnya tergantung gimana balance dari kalori. Kalori yang masuk lebih tinggi dari kalori keluar, pasti lo naik berat badan. Kalau dibalik, kalori masuk lebih rendah daripada kalori keluar, lo turun berat badan. Itu simpelnya kan kayak gitu. Terus apa lagi ya, lari bikin kurus. hmm, Kalau misalnya mencipta kalori defisit ya kurus. Bahkan tanpa lari pun kalau lo kalori defisit lo akan kurus, tenang aja, lo kalau akan turun berat badan. Terus kalau misal, oh
angkat beban bikin cedera, katanya banyak juga kan yang bahas itu ya. Nah, itu tergantung sih. Kalau misalnya lu bisa angkat beban dengan beban yang eh, sesuai kapasitas dan dengan teknik yang baik, ya lu nggak akan cedera. Ya, sekitar aja power lifter kan banyak juga yang angkatnya ekstrim tapi nggak cedera kan, karena memang mereka paham tekniknya. eh itu aja sih yang mau gue bahas untuk sambungan mitos ini ya. Ya, semoga menolong, semoga tidak apa ya, supaya semoga tidak kesasar lagi dalam perjalanan perjalanan fitness Anda. Sekali lagi, apa yang gue baca ini adalah pengalaman gue sendiri ya, jadinya ya kalau misalnya ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, ini kan pengalaman gue, apa yang gue alamin. Oke, terima kasih.